aksi kompak Inge dan Inara langsung banjir pujian. Ya, penampilan mereka dipuji semakin memukau, justru di saat mereka berpisah dari pasangan masing-masing. Janda semakin di depan, puji netizen. Pemirsa Silet RCTI, sederet berita heboh dan menggelitik kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian khalayak dan menjadi viral lantaran terus-menerus diperbincangkan. Dan inilah rentetan kisah selebriti dan berita-berita viral yang jadi sorotan versi Silet. Mulai dari gemasnya tingkah Cipung bikin mainan dari barang bekas, hingga viral momen para artis jajal LRT bareng Pak Jokowi. Gemasnya tingkah Cipung bikin mainan dari barang bekas. Rayanza Malik Ahmad atau yang akrab disapa Cipung lagi-lagi mencuri perhatian warganet karena kegemasannya. Setelah putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang disematkan julukan Bayi Sultan diajarkan pengasuhnya Susrini, membuat mainan dari bahan bekas dan murah meriah seperti bekas tisu. Ya, Susrini mengajari Rayanza membuat kreasi dino berbahan karton bekas tisu gulung. Lucunya Cipung tampak antusias memainkan mainan barunya itu yang cuma berasal dari bahan-bahan sederhana. Dan saking sayangnya dengan sang pengasuh, Cipung pun hanya mengizinkan Susrini seorang yang boleh tidur di kasurnya. Sekarang kasih buntut deh di sini. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised. Dinonya belum dikasih mata, tunggu. Nah, tuh kasih lihat Dinonya. Wow. Kasih lihat, wow, kreatif Rayanza hari ini ya bikin Dino. Nih bisa, iya, nih bisa buat masukin tempat pensil. Tuing. Berdua sama papa. Dia pelit banget ya. Nggak yang bobo di sini hanya boleh siapa? Rayanza dan susternya. Papa bobo di mana? Papa bobo di mana? Papa bobo di mana? Di Hah? Di mana? Papa bobo di mana? Papa pengen bobo sini. Ya, Papa bobo di mana? Ini kamar siapa? Oh, kamar Rayanza. Sus boleh sus? Sus? Mama? Sus di mana bobonya? Nggak boleh juga, Sus. Sus di luar bobonya. Semua nggak boleh ada di sini. Sus boleh di sini bobo sama adek. Iya. Hah? Sus boleh? Papa? Ya namanya juga anak kecil sih, setiap anak kecil pasti lucu, setiap anak kecil pasti ada masanya yang ngegemesin. Ya nanti kan mereka akan bertumbuh kembang dewasa, mudah-mudahan Maya Rafata, Rayanza dan anak-anak yang lain semasa kecilnya mereka bisa menikmati masa kecilnya, tumbuh kembang dengan layaknya anak-anak yang bisa tumbuh kembang dengan baik. Kita kan komunikasi sama dia kan dia juga nggak dibayi-bayin, kita komunikasi sebagai ya anak sama ibunya aja, jadi ya membahasakannya senormal-normal mungkin. Curhat Prilly yang terharu mendapat pesan singkat sang ayah yang memintanya tak usah buru-buru menikah. Prilly Latukonsina tiba-tiba dipayungi keharuan karena mendapat pesan singkat yang menyentuh dari sang ayah terkait soal jodoh. Ya, sang ayah meminta putri cantiknya itu untuk tidak terburu-buru menikah walau usianya sudah menginjak 26 tahun karena khawatir memilih pria yang salah. Diakui Prilly, buat kedua orang tuanya, kebahagiaan dirinya jauh lebih penting, terlepas dari kapan ia akan menikah. Di luar itu, sosok Prilly juga menjadi sorotan lantaran tarif endorse-nya yang mencapai ratusan juta rupiah.
Nggak ada. Aku pernah menerima WhatsApp dari papa aku. Tiba-tiba dia WhatsApp, mungkin dia lagi baca berita yang nggak enak kali ya. Tiba-tiba dia baca, Pril, papa nggak apa-apa, kamu nikahnya nanti-nanti aja, kapan-kapan aja terserah kamu, asal jangan nikah sama orang yang salah. Idaman banget itu. Jadi aku kayak, terima kasih pak. Terima kasih, dan sampai detik ini tidak pernah nanya pasangan mana, nggak pernah. Deket sama siapa sekarang nggak pernah ditanya gitu. Itu privilege banget. Privilege banget. Mereka nggak pernah nanya pasangan aku siapa, nggak pernah nanya deket sama siapa, ada yang deketin nggak pernah. 50 juta foto, video 50 juta, di atas di bawah. Atas. Video nih, Video foto? video sama foto jadi satu. Enggak, beda. 70 juta, 100 juta, Iya, close. 100 juta satu postingan. Gue nggak pernah mention ini kemana-mana sih. Nggak apa-apa, ini harus di-mention di dinner table. Jadi orang kalau ada yang mau endorse udah tahu harganya. Nggak usah capek-capek nanya. Nggak ada untungnya. Soalnya orang tua aku udah orang tua modern banget ya. Mereka nggak mengharuskan anaknya kerja di usia menikah di usia berapa. Jadi yang penting akunya bahagia, dan yang penting waktu aku tuh dihabiskan untuk hal-hal yang positif gitu aja sih. Mendukung aja, dan nggak pernah nanyain kapan nikah juga. Mereka udah tahu kayak ya emang anaknya nggak ada pasangan, masa mau ditanyain kapan nikah gitu kan, harus ada pasangannya dulu. Mungkin kalau aku udah punya pasangan ditunjukin ke orang tua itu mungkin jadi pertanyaan. Tapi karena sekarang nggak ada, jadi mereka mendukung kesendirian. Baim Wong sudah kumpulkan bukti dan olah TKP. Pasca aksi pencuri di halaman kantornya yang sampai memecahkan kaca belakang mobilnya hingga terekam CCTV memanjat lewat tembok belakang, Baim Wong akhirnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggerahan yang kemudian langsung melakukan olah TKP. Tidak hanya itu, polisi juga mengumpulkan barang bukti serta meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara itu, karena penasaran, Paula yang baru pulang dari luar kota bahkan langsung ikut mengecek kebun belakang di kantornya yang diduga menjadi akses pelaku untuk masuk dan juga kabur. Lalu seperti apa lucunya Kiano saat menyebut sawah sebagai kebun nasi? Oh kemarin ya? Iya, abang bukan ada bel, Pak. Kemarin. Siap. Ya tapi yang enggak ada. Yang enggak pulang di kolam renangnya, kolam renang gini kok. Ada. Itu kepolisian Indonesia lagi di handle. Iya, mudah-mudahan ketangkep ya. Karena buat jelas semua orang. Jadi sekarang polisi mau ngelihat CCTV yang bisa di zoom, mudah-mudahan ada clue-nya ya. Mudah-mudahan ada clue-nya. Lagi main sepeda. Oh. Kebun nasi itu namanya sawah, bukan kebun nasi. Kebun nasi mana? Belum jadi nasi, masih jadi padi. Kaget sih, kagetnya ya kok bisa sama apa yang diambil, saya bilang. Mungkin dia buru-buru kali ya, dia ada kotak doang diambil sama dia, isinya ya sebenarnya P3K. untungnya jadi tapi ya pecah keadaannya. Sebenarnya buat saya sih pelajarannya jadinya saya harus ada pos satpam di belakang, sama saya harus tinggiin mungkin ya. Tapi balik lagi saya curiganya ya orang-orang dekat sini. Curiganya karena yang tahu situasi terkadang orang-orang sini, mobil kantor itu. Viral sosial media. Viral momen para artis jajal LRT bareng Presiden Jokowi.
Heboh di sosial media, sederet artis mulai dari Desta, Yuni Syara, Ari Lasso, Ayu Dewi, Sari Nila, Cak Lontong, Chelsea Islan hingga Indy Baren mendapat kesempatan menjajal LRT Jabodetabek bersama Presiden Jokowi. Para artis pun tampak sumringah bisa berada di dekat orang nomor 1 Indonesia tersebut. Saat berada di LRT, mereka pun tak luput untuk berfoto bersama dengan Presiden Jokowi. Jadi naik LRT gimana? Lancar. Kita selamatkan 100 triliun per tahun. Amin. Iya benar banget tuh. Yun, udah foto nggak Pak? Udah difotoin. Viral penampakan kota modern pertama di Indonesia yang tak ada kabel menjuntai. Kuala Kencana, sebuah distrik di kota Timika, Papua, tengah ramai diperbincangkan lantaran disebut-sebut sebagai kota modern di ujung timur Indonesia. Pasalnya selain penataan bangunan yang sangat rapi, di distrik ini juga tidak terlihat kabel listrik menjuntai karena ditanam di dalam tanah. Serta setiap rumah konon tidak dilengkapi dengan septic tank sendiri-sendiri. Sementara untuk belanja tersedia supermarket dengan pelayanan super modern memakai kartu pas perorangan. Ini adalah kota modern pertama di Indonesia. Selamat datang di Kuala Kencana. Kuala Kencana ini adalah kawasan penduduk yang dibangun Freeport untuk support di area lowland. Jadi kalau di Highland ada Tembagapura, lowland ada Kuala Kencana. Nah ini dia bentukan perumahannya, cakep banget kalau dilihat dari drone. Dan di sini tuh nggak ada kabel-kabel berseliweran di atas karena semuanya udah ditanam. Bahkan pipa-pipa, kabel telekomunikasi, internet semua udah di dalam tanah. Dan yang paling menarik menurut aku adalah setiap rumah itu nggak punya septic tank masing-masing karena semuanya udah sentral. Drainasenya juga bagus banget, di sini nggak bakal banjir dan air itu bisa langsung diminum dari keran. Aku sekarang udah ada di shopping center di bagian alun-alun Kuala Kencana ini. Belakang aku ada supermarket Primo. Untuk masuk ke sini kita butuh ID guys. No ID, no entry. Karena kebetulan aku diundang oleh Freeport, jadi aku dikasih ID. Dan ID ini cuma buat aku doang. Di dalamnya ada identitas aku, jadi ini nggak bisa dipakai untuk sembarangan orang. Selamat datang di supermarket di Kuala Kencana. Wow, di Papua ya. Kebetulan banget dulu aku sempat ke sana ke Papua. Belum pernah mendengar ada kota modern itu dan sekarang ternyata ada, dan tadi sempat ngelihat city-nya, wow luar biasa banget. Udah kayak di luar negeri, tidak ada kabel yang ada di luar. Berarti semuanya memang diperhitungkan banget untuk naruh kabel-kabel di bawah tanah dan bagus banget. Sementara kita di Jakarta juga sebenarnya masih jarang ada daerah atau kota yang seperti itu gitu loh. Jadi salut sih dengan adanya kota modern yang ada di Papua. Viral, kampung di Pekalongan pasang bendera terpanjang di sepanjang jalan. Viral di sosial media aksi warga desa Kulu di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km di atas jalan desa. Pemandangan desa pun menjadi sangat semarak dengan bentangan bendera ini. Melihat berita kayak gini, ya aku senang di warga Pekalongan ini masih sangat mengapresiasi ulang tahun kenegaraan kita, ulang tahun negara kita tepatnya. Karena maksudnya ini salah satu history dari kita sebagai bangsa Indonesia yang harus kita jaga terus, dan mudah-mudahan kebiasaan dan acara seperti ini nggak hilang sih, karena kemakan oleh zaman yang semakin modern. Curhat Rahel V-nya, sempat dijauhi semua orang dan hanya Nagita yang membantunya.
Kabur dari karantina COVID-19 di tahun 2021 lalu, ternyata sempat membuat selebgram Rahel V-nya terpuruk dari sisi ekonomi, karena tidak ada satupun brand yang mau bekerja sama dengannya. Pasca kasus itu viral, beruntung hadir bidadari penyelamat lewat sosok Nagita Slavina yang memberinya bantuan. Waktu itu kan emang nggak ada yang mau kerja sama aku, yang memulai kerja sama aku gitu kan. Mungkin kalau setelah ada 10 brand ya mungkin orang-orang ngikut gitu ya. Cuman kan untuk ada satu ini yang mau punya relationship sama aku kan pasti nanti kena juga gitu kan. Itu satu-satunya orang tuh karena Gita. Gitu. Jadi aku berterima kasih banget. Makasih ya karena Gita. Bikin video bareng, penampilan Inge dan Inara tuai sorotan. Rentetan kisah selebriti yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh penampilan duet dua calon janda hits, Inge Anugrah dan Inara Rusli yang jadi sorotan. Ya, belum lama ini Inge dan Inara kedapatan membuat konten bersama, memakai latar belakang lagu Beyonce berjudul Single Ladies. Aksi kompak Inge dan Inara langsung banjir pujian. Ya, penampilan mereka dipuji semakin memukau, justru di saat mereka berpisah dari pasangan masing-masing. Janda semakin di depan, puji netizen. Seneng sih karena luar biasa, ternyata banyak juga yang support ya. Nggak nyangka aja sih. Maksudnya, dari awal aku emang nggak pernah nyangka kan jadi sampai di titik ini gitu. Kayak seneng sih bisa jadi inspirasi buat sesama perempuan.